Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama di Sasha dan dia Bagaska. Dan hari ini kita pakai baju merah-merah. Ya, karena memang kaos mereka merah. Oh iya. Komang tuh merah kalau saya ingat gue sih. Wow, jadi ini alasan kenapa hari ini kita mau pakai baju merah. Yo, gue yang ngajak by the way. Iya. Ya udah, kita diundang ke press conference untuk film Komang. Betul. Jadi langsung aja kita panggil Bagaska di Epicentrum. Sentrum. Lupa gue di mana. Yuk. Let's go. Jadi hari ini gue diundang ke press conference untuk film Komang ya. Film yang berdasarkan lagu milik Raim Laude dan istrinya Raim Laude sih sebenarnya. Kayak gimana keseruannya? Drama by the way gue nonton sendirian, tidak sama Sasha yang pasti. Kita lihatlah seperti apa filmnya dan press con-nya. Let's go. Saya baru sadar apa sih buah dari doa kita setiap tahajud kita sih? Apa sih buah dari setiap doa kita setiap Ramadan? Ternyata kayaknya ini pelan-pelan ini Tuhan kasih muncul doanya kita buat tidak ada yang tidak mungkin. Berdoalah kepadaku, maka kabulkan tuh. Apa yang kau lihat ini bukan takdir ya takdir, tapi kita minta setiap saat. Nah hari-hari malam kami sama Komang sekarang adalah kita minta film ini menjadi film paling bermakna setidaknya untuk generasinya kami. Dan setelah ngobrol banyak sama Komang, ternyata ya memang sewajarnya Komang diberikan lagu, bahkan lebih seharusnya gitu, karena justru tanpa adanya semangat dan dorongannya Komang tidak akan ada Raim yang bisa ke Jakarta dan memperjuangkan karirnya gitu. Justru karena doa dan dukungannya Komang, hadirnya Raim dan karirnya Raim semakin melejit ya Raim. Jadi sebenarnya itu sih kalau dari saya, dari mereka berdua. Aku ngerasa masih ada keraguan gitu dalam diriku, kayak oh my god, this is the moment. Ini aku tunggu-tunggu dari setelah syuting sampai sekarang. Apakah benar-benar memuaskan? Apakah berhasil? Apakah ini? Apakah itu? Banyak ketakutan lah gitu. Dan semakin berjalannya adegan per adegan, aku makin tenang akhirnya. Karena syutingnya sama beliau gitu aja. Ya, karena Kisha pressure-nya lumayan banyak di sini. Kisha harus bisa komedi, harus bisa nyanyi, harus bisa jadi Raimnya dengan segala gesturnya dan lain-lain, banyak sekali fokusnya. Pasti kasih sayang aja sih, dan point of view di mana cinta tuh ya apa yang bikin kita bisa stick together, dan love is everywhere. Dari point of view itu aja sih. Pasti dikasih kesempatan berakting bersama Aurora, Kisha. Mereka ini senior aku, guru-guru aku yang. Jangan gitu dong abang. Aku benar-benar bersyukur lah. Bersyukur banget bisa terlibat di proyek yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan harapanku apa yang aku sampaikan di film ini tersampaikan juga melalui film ini, melalui aktingku nanti. Kalau ya film ini tuh begitu luar biasa manisnya. Ya aku masih minim sekali pengalaman akting, tapi aku ada proyek sebelumnya series, dan ini tapi proyek pertama yang dengan pressure yang luar biasa, yang pressure sebesar ini pertama. Tapi aku belajar riset melalui Kisal Faro. Dia banyak mengajari aku untuk Insyaallah bang. untuk belajar. Aku boleh ngasih fun fact gak sih?
Azando adalah salah satu orang yang paling bawel di lokasi syuting untuk ngingetin saya sholat. Ya, masya Allah sekali abang. Bang, masya Allah bang. Tapi kok pegangan tangan bang? Ya itu adalah tuntutan. Tuntutan peran. Kalau aku sama teman-teman ini khususnya Aurora sama Kisah ya, kita tuh ya gimana ya? Aku khususnya Kisah sih. Kisah tuh kayak bestie banget sih. Gimana ya? Kita kemana-mana bareng. Kita kemana-mana bareng. Ibaratnya kalau Aurora itu sama Neneng, nah aku sama Azando gitu. Ya, kita biliar bareng di waktu di sela-sela syuting kayak Ngopi gitu. bareng. Ngopi bareng, Makan ngobrol. bareng. Bercanda-bercanda bareng. Pokoknya udah kayak adik kakak sih sebenarnya. Dia udah kayak adik aku. Ada abang. Ada ya itu sama aja. Nah ini ya, saya harus mention lagi-lagi harus saya mention karena bermainnya sama aktris ternama internasional. Jadi sudah pasti aku yang awkward di awal. Aurora yang enggak, aku yang lebih kayak oh my god Aurora, oh my god ini Aurora nih. Ini Aurora yang saya tahu dari lama nih gitu. Harus tatapan gitu loh. Baik lagi karena memang syutingnya sama Aurora jadi aku juga banyak belajar. Aku makin mengerti gimana cara ngelakuin satu scene, bagaimana cara aku mengambil atau aku menarik vibe dari satu adegan, bagaimana cara aku menyampaikan sesuatu, body language yang enak itu kayak gimana ketika ngomongin ini ngomongin itu. Enggak, tatapan-tatapan sama mereka ya tatapan aja sih. Maksudnya aku yakin sama karakter yang udah mereka bawa dan udah mereka mainin di sini. Dan bagaimana tulusnya Komang sama Arya yang mungkin udah dari dulu lama temenan sama Arya, dan juga bagaimana Komang ngeliat Raim gitu. Jadi ya aku lihat dari sisi itu. That was it ya, kurang lebih seperti press conference-nya dan juga press screening-nya sangat drama, sangat menitikkan air mata, senyuman dan juga amarah enggak sih? Gue lebih ke hiperbola aja. Tapi udah, ini ada lumba-lumba by the way di sini keren banget. Jadi kita kembalikan lagi saja ke studio. Let's go. Nama saya Raim Laode. Saya dari Wangi-Wangi, cuma saya tinggal di Bau-Bau. Jadi mana yang benar ini? Saya ini wangi atau bau kah? Aku penasaran deh dari dulu Laude sama Waude itu apa sih artinya? La itu la ilaha illallah dan wa itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Komang artinya apa? Anak ketiga. Sudah, itu saja. Saya tuh kalau lihat laut itu pasti terlihat mimpi saya terus. Saya pengen Jakarta, pengen jadi musisi di sana. Tinggi sekali mimpimu. Kalau punya mimpi setinggi itu, nyalimu juga harus lebih tinggi dari itu. Jangan cuma sependek tali jemuran. Kalau kau bagaimana? Kau punya mimpi? Bikin ibu bahagia. Nah, engken dia ke Jakarta. Namun dia serius ya, Komang kalau saya menggede ya, Mang. Nak mau ani mulai gitu, enggal, ganti berubah. Ade, kalau kau ketemu yang lebih baik, saya tidak akan melarang. Kamu kita putus. Mungkin itu yang terbaik. Ibu sudah terima lamaran Arya. Ibu nak benci sama Raim. Tapi hubunganmu sama Komang itu nggak mungkin terjadi. Aku belum bilang apa-apa. Emang dia bilang dia mau serius tapi aku belum terima. Terus kenapa tidak kau tolak, Adik? Kenapa aku tolak? Kalau emang kamu mau bahagiain aku, kamu yakinin kalau kita bisa sama-sama. Meme lakukan ini karena Meme ingin yang terbaik buat kamu, Bang. Sejauh apapun saya melangkah, tetap kau yang menjadi ujungnya. Komang. Film ini mengisahkan tentang Ode, seorang pemuda asal Buton, Sulawesi Tenggara, yang jatuh cinta pada Ade, seorang pendatang dari Bali. Hubungan mereka awalnya berjalan mulus dan penuh kebahagiaan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka dihadapkan pada berbagai rintangan dan ujian yang menguji kekuatan cinta mereka.
Dikisahkan, cinta mereka terhalang oleh status sosial dan pria lain yang seiman dengan Ade. Di sisi lain, Ode harus pergi meninggalkan Ade untuk mengejar cita-citanya di Jakarta. Hal ini membuat jiwa Ode semakin bergejolak memikirkan bagaimana hubungannya dengan Ade. Komang menawarkan kisah cinta yang mengharukan dengan latar budaya Indonesia yang kaya, serta menampilkan deretan aktor dan aktris berbakat tanah air. Ya, Kurang lebih seperti itu sinopsis dan juga trailernya dan preskonnya. betul. Gimana kemarin preskonnya? Rame nggak? Rame banget sih, jujur itu termasuk salah satu preskon yang rame karena nama-namanya juga Terkenal ya. selain ada Raim Laode dan ada Komangnya di situ, si Mbak Ade ya. Iya, Komang Ade kan namanya. Komang Ade. Iya. Iya. Tahu gue sih. Di situ juga sih yang jadi Komangnya anaknya Pasha Ungu, yaitu si Kisha Alvaro. Kok Komang sih yang jadi Ode? Yang jadi Ode-nya, sorry. Raim Laude Iya. ya, yang jadi Raim Laude-nya si Kisha. Iya, betul. Yang jadi Komangnya Aurora Ribeiro. Aduh, susah banget lagi namanya. Aurora Ribeiro terakhir gue nonton di Susah Sinyal dan kayaknya emang terakhir dia proyeknya ya? memang Susah Sinyal. Sensasinya. Ya, Iya. well emang ini kisah memang yang cukup terkenal ya karena pas Komang dan Raim Laode-nya menikah sendiri di in real life-nya itu lumayan Rame ya. rame Dan di lagunya Instagram. itu sendiri sih mungkin yang gua notice rame ya. Betul. Lu sering denger lagunya nggak BTW? Kalau dulu kalau lewat-lewat sih sering ya. Ih, sering banget. Pastilah Di orang-orang radio, di radio, di YouTube, betul, di semuanya TikTok. rame. TikTok, iya benar. Jadi memang gua taunya dari situ juga. Oke. Nah, sedangkan untuk filmnya ini sendiri, Iya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya sebenarnya nih ya, kalau misalnya kakak Ode, kakak Raim ya, Kak Raim. bilang ini merupakan cerita cinta kami yang sederhana, memang benar adanya. Karena ya itu sebagaimana sebenarnya yang diceritakan itu sebenarnya di sini meng-highlight adalah cinta beda agama. Cinta beda agama. Cinta beda agama Yang antara sering terjadi ya. betul betul sih. Tapi kalau di sini cinta beda agamanya si Ode dan Ade, Oh, Ode dan Ade. Bukan. Lanjut. bukan ya kayak nggak perlu disebut di TV nasional. Ya, jadi menarik dan sederhana tetap Sederhana. karena memang itu cerita-cerita yang sering kita dengar atau mungkin kita alami. Bedanya si Ode ini adalah seorang stand up comedian dan musisi dan penulis lagu gitu kali ya. Iya. Gitu loh. Selain menariknya sini ada cinta beda agama, mereka juga beda kultur. Beda kultur, yang satu orang Sulawesi, yang satu orang Bali. Iya. Beda banget beda loh. Kebetulan ngomong-ngomong soal Sulawesi dan Buton juga gue suka sih. Ini sorry ya langsung agak ke teknis, tapi gue suka banget sama established shot pemandangan iya. Sulawesi. Kita Betul. jarang banget. Trailer kan pernah nonton gue. Betul. Iya, bener. Dan kita kan jarang banget ya, maksudnya sekarang dapat film-film yang spesifik misal di Buton lagi. Iya. Nah itu Buton tuh daerah mana ya? Buton Sulawesi? Nggak tahu. Nah, itu gue nggak tahu juga. Please kasih tahu kita. Boleh komentar di bawah ya kakak-kakak. Ntar ditubir lagi sama ini. Nah, Ya. awal banyak long shot gitu, establish gitu, dan itu lu ingat yang adegan apa sebutannya transisi dari yang anak kecil itu ya? betul itu di awal film. Di awal film, benar, berarti yang langsung lagi kejadian begini tuh ya. yang Bali ya. Iya, Ada iya, satu iya. long shot yang si Aurora Ribeiro bener-bener establish shot dan long shot lama tuh, long take juga. Waduh. Jadi dia kayak semacam beribadah gitu loh. Iya, itu seru tuh. Iya, jadi menurut gua itu di awal-awal film banget. Tapi ini kita masih ngomongin awal Iya, ya. berarti selain menceritakan kisah cinta, di sini juga menceritakan bagaimana budaya Indonesia gitu ya. Lebih tepatnya budaya Bali dan Sulawesi itu sih, gitu loh. Jadi akulturasi yang menarik menurut gua. Karena ya maksudnya ya emang real life gitu kan. Iya, risetnya lumayan agak tricky sini. Iya, dan maksudnya ini kan juga kisah cinta yang memang ada benarnya. Iya, benar. Si kakak Ryan tuh selalu ngomong, itu yang kalian lihat di film itu bukan film itu nyata adanya gitu loh. Terjadi seperti itu, dia ngomong kayak gitu. Jadi berarti kalau mereka berantem beneran begitu berantemnya beneran. Tapi memang itu Nah, juga yang- salah satu scene yang menurut gua menarik lah. Tapi itu tengah-tengah film lah. Iya. Tapi sebelumnya gue pengen notice dulu ya, karena apa sebutannya ya? Di sini penulisan dialognya ringan karena dia drama, tapi ya karena Raim Laode dan Ari Kriting, by the way. Oh, Ari Kriting ikut di sini nulis? jadi kakaknya. Oh. Nggak, jadi kakaknya Jadi si kakaknya. Raim Laode. Oh, By the way, oke. di si Raim Laode juga ada di sini di film ini. Oh, jadi apa dia? Sebagai temennya gitulah. Gue lupa dia sempat nyebut siapa, tapi dia nyebutin bahwa si Kisha di sini sebagai Raim Laude
Raim Laude di sini sebagai temennya lah yang waktu itu mempertemukan dia sama Ade, sama Komang gitu. Iya. Jadi menarik. Gimana ya rasanya dicintai ugal-ugalan gitu? Dibikinin film, dibikinin lagu. Itu satu hal yang menurut gue bombastis banget ya. Iya. Bikinin lagu, abis itu bikinin film. Wow. Ya, apa rasa? Gue juga lebih penasaran. Iya juga, kenapa gue gak tanya? Kak Ade ya, Kak Komang, apa rasanya dibikinin lagu? Dicintai ugal-ugalan ya. Iya, dibikinin lagu bisa dibikin film. Rame lagi yang nonton. Iya. Udah gitu juga aktornya juga nggak main-main. Bener. Gitu loh. Grade A semua. Ada Matias Mucus juga yang jadi bapaknya. Oh, jadi kalau karakter-karakter yang mungkin gue bisa mulai dari keluarganya Ya, oke. Raim Laude dulu Oke, ya. oke. Yang pasti ya harusnya sih ini memportray sebenarnya seperti apa gitu. Misal karakter yang gue suka nih bapaknya si Raim Laude yang diperankan oleh Matias Mucus. Satu hal yang bikin dia memorable adalah dia tuh ngerokok mulu, dia perokok berat lah. Gitu, dia heavy smoker banget. Jadi dialog kunciannya apa sih kayak callback-nya gitu, dia ngerokok ya kan. Disuruh berhenti, udahlah Pak berhenti. Iya terakhir, pokoknya suaranya tuh kayak udah Berat gitu. udah serak. Iya terakhir mulu. Abis itu besoknya masih ngerokok terus, iya terakhir gitu. Iya. Kayak kata lu nih, yes. Betul, yes. Iya, oke, lu agak notice ya, apa. Iya, itu menurut gua karena nanti ada callback-nya, callback yang cukup menyedihkan sih sebenarnya. Kenapa tuh? Nanti aja. Saran deh. Sebelum sampai situ, mungkin itulah tadi kan baru ngomongin bener-bener dikit ya, karakter-karakternya, ceritanya menurut gua gimana. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Kok bersama sih? Ya, tapi tadi ngomongin Komang ya. Ya, masih di film Komang. Terakhir gue ngomongin bapaknya. Oke lah, kalau karakter-karakter yang menurut gue ikonik kayak Arik Riting sebenarnya being himself. Tapi di presscon justru dia curhat. Karena akhirnya dia tuh sebenarnya asli orang Bau-Bau ya. Iya, benar. Iya kan? Dia tuh curhat gitu loh. Akhirnya saya bisa memerankan orang yang berasal dari Bau-Bau dan syuting di daerah saya sendiri gitu. Katanya itu nggak jauh dari rumahnya kalau nggak salah tempat syuting dia itu. Ya untuk Komang. walaupun Mas Ari belum bisa merasakan apa yang Raim Laude rasakan. Gak apa-apa, yang penting dia udah bisa merasakan Arahnya kemana nih? syuting di daerah rumahnya. Betul, kapan lagi enak? Itu enak banget loh syuting di daerah rumah ya kan? Iya, bisa. Kalau lapar pulang. Iya, kalau tidur tinggal di kamar sendiri. Paginya kalau mau take tinggal jalan. Iya, walaupun iya. Itu dia ya, kakak Ari dia ya itu ya. Sabar ya Kak Ari, semua pasti akan ada jalannya. Oh gitu ya, gue malah nggak tahu loh. Oke. Ya. Tadi gue pengen bahas tentang karakter, karakter yang menurut gue oke juga. Tadi kan si Arik Riting sebagai kakaknya di sini, kakaknya ya being himself. Komangnya di sini cukup. Jadi si Komang nih kayak bingung gitu loh, karena dia cinta sama si Raim Laude, tapi dia juga dijodohkan sama ibunya. Berarti di sini konfliknya nih. Iya, dijodohin sama ibunya yang sebenarnya dia tuh bukan tajir sih, sukses lah, terlihat sukses. Ini keluarganya atau si Komangnya yang sukses? Yang dijodohin. Komang kan dijodohin sama ibunya. Calon jodohnya. Calon jodohnya nih satu suku, satu budaya gitu satu loh. Satu agama. Jadi si ibunya tuh yakin gitu loh. Kenapa nggak mau ke si Raim Laude? Maksudnya kan harusnya ibunya mendengarkan si anaknya dong ya. Karena ada satu adegan gitu kan, adegan di mana si ibunya ngobrol nih sama si Raim Laude. Raim Laude lagi Kisah Alvaro maksud gua. Ya, si Kisah Alvaro lagi mencoba untuk negosiasi lah. Bisa kok aman Bu sama saya, bla bla bla. Ibunya ngomong, kalau sama kamu tuh bukan permasalahan restu ibu aja, tapi restu leluhur ibu juga. Jadi itu satu hal yang gue notice adalah film ini tentang menceritakan tentang budaya Indonesia sih. Budaya Indonesia tuh banyak. Dan diinikan dengan jelas dan akhirnya terasa berat karena itu kayak izin sama leluhur bro. Kapan lagi berarti leluhur? Ini akhirnya adegan pembaliknya ini kan dia berarti kan tidak direstui kan sampai akhirnya direstui itu gimana? Akhirnya direstui karena lupa lagi scene kunciannya. Pokoknya kayak
apa ya sebutannya? Dia tuh lagi nonton. Oh, jadi tiap hari si Raim Laude di filmnya mungkin ya aslinya juga Raim Laude tuh selalu ngirim dupa. Oh. Ngirimin dupa ke Aurora Ribeiro sebagai komang. Kan buat kebutuhan keluarganya juga. Dupa kan untuk ibadah orang Bali kalau nggak salah ya. Ibunya tuh awalnya nanya gitu pas dupanya datang, ini kok kamu tumben belinya online gak beli offline gitu. Terus dijawabnya apa gitu. Nggak ngomong ini si Raim yang beli, enggak. Gitu loh. Tapi pas di adegan akhir sih itu, ini spoiler review ya by the way. Iya. Adegan akhir ditanya, si Komang lagi nontonin Raim nih di TV, di kan TV. stand up kan. Iya. Terus ibunya datang, nih ada kiriman dupa gitu loh. Terus si Komang ngomong, oh Raim masih sering ngirimin ya gitu. Ibunya langsung, oh jadi selama ini ngirim dupa tuh si Raim. Ya udah deh, ibu restuin, ya nggak seenteng itu sih, maksudnya di situ itu scene emosional, akhirnya ibunya dia nangis, ya udah deh ibu restuin gitu. Walaupun gue agak lupa ya, ini correct me if I'm wrong, kalau nggak salah di sini si calon jodohnya si Komang yang dijodohin sama ibunya menghilang gitu aja deh, seingat gue. Seingat gue ya, correct me if I'm wrong ya, gue agak lupa. Pokoknya hilang aja. Tiba-tiba udah nggak kebahas lagi aja. Oh Rian namanya kalau nggak salah. Apa siapa gitu? Tapi sempat muncul itu orang. Muncul terus, justru itu yang jadi rivalnya si Raim Laude. At the same time Raim Laude harus merantau kan ke Jakarta untuk audisi stand up. Iya. Habis itu, ini ada scene jealous gitu, karena kan Raim Laude merantau ke Jakarta, anak kampung lah yang ke Jakarta, terus update Instagram ke manajernya kan manajernya cewek. Terus si Komangnya kayak jealous gitu ngelihat kenapa foto sama cewek nih gitu. Terus at the same time ya kan Raim Laude merantau dong. Berarti sendirian nih si Komang. Ya udah dia balik lagi sama si calon jodohnya itu. Maksudnya interaksi terus foto bareng sama jealous nih berdua nih. Itu ada adegan gitulah. Adegan-adegan jealous gitu dari gara-gara. Tapi kayaknya kalau digambarin lucu ya. Padahal kalau aslinya kayaknya ini sangat menyebalkan. Iya, sangat menyebalkan sih. Iya. Ya tapi memang secara kalau dari filmnya cukup menegangkan sih, maksudnya kayak waduh gitu loh, kayak udah mulai jealous nih. Walaupun kita udah tahu endingnya kan ya, mereka punya anak satu gitu kan. Tapi di sini ada adegan perpindahannya nggak sih? Si Komang kan mualaf nih. Diceritakan di sini? Nggak ada. Ada. Adanya di credits. Itu beneran mereka nikah. Yang video kakak Raim sama Komang beneran nikah di real life ya. Di ending. Iya, karena ada di Instagram mereka betul. juga sih. Iya itu. Itu ada. Gitu doang lebih. Bukan yang kayak convert ke Islam, nggak ada. Nggak ada. Karena emang bener-bener film ini menceritakan kisah sebelum mereka menikah sih. Menghibur aja yang gue lihat. Karena secara penulisan juga komedinya banyak banget. Bekerja di gua. Lucunya bekerja di gua. Oh, berarti nggak ada yang gagal ya, maksudnya kayak apaan sih cara di sini komedinya gitu, kayak nggak lucu jadinya gitu kan. Dan gue juga baru baca catatan gue lagi bahwa namanya Arya by the way yang dicalon jodohin itu. Arya. Gue nulis di sini Arya kemana ya? Berarti memang. Gue nggak salah inget kalau Arya tiba-tiba hilang. Iya, kemana ya? Kemana Aryanya gitu loh. Agak sayang aja nggak diceritain lagi. Dan ada satu adegan yang paling sedih menurut gue pribadi sih. Apa tuh? Gue menunggu banget. Yaitu bapaknya meninggal. Bapaknya si Komang? Bapaknya Raim Laude. Oh, yang ngerokok itu? Yes, meninggal. Padahal treatmentnya secara nggak langsung komedi, maksudnya kan ya ini terakhir ngerokok. Karena memang yang gue lihat keluarganya Raim Laude di film ini memang secemara itu. Iya. Bapaknya kalau si Raim ini ngelawak, bapaknya ketawa padahal nggak lucu, ibunya padahal korbannya ibunya nih yang dikatain gitu loh. Terus ya si Ari Kriting sebagai kakak juga ketawa, cemara banget lah pokoknya keluarganya tuh. Bener-bener akrab semua, mereka cuma berempat, iya. Gitu loh, jadi itu pas bapaknya meninggal. Oh, berarti si Raim Laude ini anak terakhir ya? Iya, harusnya sih. Pas bapaknya meninggal itu adegan tersedih dari semua film ini. Nangis nggak? Dikit. Gue kalau ada hubungan sama bapak tuh, film apapun pasti inilah hit hard lah. Paling itu sih. Iya. Jadi film ini kayak kapan, Bagas? Lebaran yang pasti ya. Untuk tanggalnya gue belum bisa mastiin. Tapi yang pasti Lebaran tayang. Lebaran. Jadi tunggu update-nya aja di Instagramnya Film Komang. Dan cocok ya untuk film keluarga, cocok sih jujur. Jadi Lebaran lagi. Lebaran biasanya banyak kan yang keluar adalah film-film keluarga ya. Betul. Walaupun ada satu film horor yang keluar di Lebaran. Iya. Agak berani ya.
Iya, kontroversial lagi. Iya. Kenapa coba Pak? Undang kita lah. Dia udah preskon ya. Udah preskon. Iya. Sayang Kok lu sekali. nyindir gitu sih? Yaudah. Apa-apa. Kalau gitu apa sih? Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Dadah.